Puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diperkirakan terjadi pada hari ini, H-4 Lebaran Idul Fitri, pada Kamis 27 Maret 2025. Stakeholder Relationship Department Head Bandara Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira mengatakan, jumlah penumpang pada puncak arus mudik diperkirakan mencapai 29.906 orang. Ia menjelaskan sehari sebelumnya sebanyak 31.539 penumpang telah memadati Bandara Sultan Hasanuddin. Pergerakan pesawat ada 224 penerbangan. Terdapat 12 extra flight atau penerbangan ekstra pada hari sebelumnya. Taufan menjelaskan total sudah ada 167.959 penumpang yang dilayani selama pembukaan posko 21 Maret lalu. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 4% jika dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian pergerakan pesawat yakni sekitar 1.329 pergerakan. Jumlah tersebut meningkat 2,9% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Taufan menuturkan rute favorit yakni Jakarta, Kendari, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi keterlambatan penumpang, pihaknya juga mengimbau untuk menerapkan sistem 321. 3 jam sebelum penerbangan, penumpang sudah berada di bandara. 2 jam sebelum penerbangan, penumpang sudah melakukan check-in. Dan 1 jam sebelum penerbangan sudah berada di ruang tunggu agar tidak terlambat. Ya, jadi hari ini hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, kami memprediksikan hari ini memang hari puncak arus mudik dengan total penerbangan kurang lebih sekitar 213 penerbangan dengan 29.906 penumpang dan juga 330,6 ton kargo. Ya, secara realisasi dari tanggal 21 hingga tanggal 26 itu terdapat realisasi 2,9% untuk trafik penerbangan dan juga 4,1% untuk trafik penumpang dan juga 18% untuk trafik kargo. Jadi secara realisasi total dari tanggal 21 hingga tanggal 26 itu ada 1.329 penerbangan dengan 167.959 pergerakan penumpang serta 2.262,46 ton. Kalau secara total ya, jadi kalau untuk penerbangan itu ada peningkatan 2,9%, untuk penumpang itu ada sekitar 4,1% dan juga kargo sebesar 18,2% dari tanggal 21 hingga tanggal 26 Maret 2025. Jadi gini, untuk kedatangan ini sekaligus kami himbauannya kepada seluruh pengguna jasa, baik keberangkatan ataupun kedatangan. Untuk keberangkatan mohon diterapkan pola 321 atau 3 jam sebelum keberangkatan sudah berada di bandara, 2 jam sebelum keberangkatan sudah melakukan check-in, dan 1 jam sebelum keberangkatan sudah berada di ruang tunggu, sehingga nanti calon penumpang tidak terburu-buru untuk melakukan perjalanan. Kemudian untuk penumpang kedatangan, kami sudah menyiapkan kioske ataupun counter taksi resmi yang berada untuk kioske berada di area pengambilan bagasi, sedangkan untuk counter itu setelah area pengambilan bagasi. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh penumpang yang akan meninggalkan bandara untuk tidak transaksi di luar 2 counter tersebut. Ya, jadi kan kami di sini mengadakan posko ini kan bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya. Jadi kami dibantu oleh rekan-rekan untuk keamanan, kami dibantu oleh rekan-rekan dari kepolisian, dan juga kami dibantu oleh rekan-rekan dari TNI AU. Kalau delay itu merupakan tergantung dari maskapainya ya. Jadi delay itu sebenarnya dalam tanda kutip merupakan hal yang wajar selama memang terkait dengan misalnya cuaca buruk, terkait dengan safety, kemudian delay operasional. Dan ini memang ada data-data kurang lebih sekitar 5-6 penerbangan yang delay. Karena juga operasional menunggu penumpang transit, menunggu pesawat landing dari lokasi awal ataupun cuaca buruk. Jadi yang pasti memang data yang kami sampaikan tadi itu kurang lebih itu kan untuk penumpang untuk trafik kedatangan ataupun keberangkatan. Kurang lebihnya sama, kurang lebihnya sekitar 50 hingga 55% atau 45 hingga 50%. Jadi memang kurang lebihnya sama.
Puncak hari ini kami perkirakan hari ini ya. Jadi kan hari ini karena hari Jumat besok kan tanggal 28 Maret itu kan sudah mulai libur ya. Sudah mulai libur dan juga ini juga masa liburan anak sekolah, kemudian pemerintah menetapkan WFA atau Work from Anywhere. Jadi kami meregistrasikan hari ini puncak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.